Jin, bahasa Arab jannah, secara harfiah berarti sesuatu yang berkonotasi, tersembunyi, atau tidak terlihat. Bangsa jin dahulu dikatakan dapat menduduki beberapa tempat di langit, dan mendengarkan berita-berita dari Allah. Setelah diutusnya seorang nabi yang bernama Muhammad, maka mereka tidak lagi bisa mendengarkannya, karena ada barisan yang menjaga rahasia itu. Firman Allah Ta'ala. Artinya, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surah Al-Jin, ayat 9. Sebagian jin oleh Allah diberi kemampuan untuk merubah bentuknya dan menampakkan dirinya di hadapan manusia. Kelebihan kemampuan merubah bentuk ini banyak dimanfaatkan jin untuk menipu manusia dan menakut-nakuti manusia. Jin merubah bentuknya menjadi hantu pocong selain untuk menipu manusia, bahwa arwah manusia bisa menjadi hantu juga untuk menakut-nakuti manusia. Satu jin punya misi hidup yang sama dengan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Firman Allah Ta'ala. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dua jin diciptakan dari percikan api yang sangat panas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala. Artinya, dan dia, Allah, menciptakan jin dari percikan api neraka. Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Tiga jin adalah umat seperti halnya manusia, ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Mereka bertingkat-tingkat, seperti yang dijelaskan oleh Allah. Firman Allah Ta'ala. Artinya, dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang soleh dan di antara kami ada yang tidak demikian, kami berbeda-beda jalan hidup kami. Quran Surah Al-Jin ayat 11. Firman Allah Ta'ala. Artinya, sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang memeluk Islam telah memilih jalan yang benar. Quran Surah Al-Jin ayat 14. Empat jin adalah satu bangsa yang besar dan terbagi-bagi, sehingga iblis termasuk salah satu bangsa jin. Dalilnya Al-Quran. Firman Allah Ta'ala. Artinya, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Dia termasuk golongan jin, kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Dia, iblis, seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang zalim. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Lima jin bisa melihat wujud asli manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat wujud asli jin, kecuali kalau dia menampakkan diri, berubah wujud. Seperti yang difirmankan Allah. Firman Allah Ta'ala. Artinya, sesungguhnya dia, iblis, dan bangsanya bisa melihat kalian wahai manusia, dan kalian tak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-Araf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar lolongan anjing atau ringkikan keledai di malam hari, maka berlindunglah kepada Allah. Karena mereka, hewan tersebut, melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Hadis riwayat Abu Daud.
6. Gangguan jin itu musibah. Orang mukmin yang terkena gangguan jin berarti musibah yang menjadi ujian dari Allah, maka kita harus membantunya, dan jangan mencibir atau mengucilkannya. Gangguan jin pada seseorang itu seperti sakit medis, fisik, yang dialami seseorang. Jika Allah tidak menghendaki gangguan itu terjadi, maka tak akan terjadi. Jika Dia menghendaki, maka terjadilah. Firman Allah Ta'ala. Artinya, dan mereka, para tukang sihir, tidak bisa memberi madharat, bahaya, dengan sihirnya pada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. 7. Kesurupan jin pada manusia itu benar adanya, bukan mitos atau tahayul. Jin bisa masuk dalam tubuh manusia dan mengalir dalam tubuhnya melalui aliran darah. Rasulullah bersabda. Artinya, sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Muslim. 8. Gangguan jin pada manusia merupakan perbuatan zalim. Gangguan jin terhadap manusia dengan masuk ke dalam jasadnya adalah tindakan zalim yang harus dihentikan untuk keselamatan yang dizalimi dan yang menzalimi. Rasulullah bersabda. Artinya, tolonglah saudaramu yang menzalimi dan yang terzalimi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara menolong orang yang menzalimi?" Jawab beliau, "Hentikan ia dari perbuatan zalimnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Jin makhluk gaib tapi tidak mengetahui segala kegaiban. Jin walaupun masuk dalam kategori makhluk gaib, tapi tidak serta-merta mereka tahu segala yang gaib. Mereka punya keterbatasan seperti halnya manusia. Jin mengakui sendiri akan kelemahan dan keterbatasan mereka tersebut, seperti yang diberitakan Allah dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala. Artinya, sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki terhadap siapa yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan terhadap mereka. Quran Surah Al-Jin ayat 10. Firman Allah Ta'ala. Artinya, maka, ketika telah kami tetapkan kematian, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Ketika dia telah tersungkur, jin menyadari bahwa sekiranya mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak berada dalam siksa yang menghinakan. Quran Surah Saba, ayat 14.